Selamat Sabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Ayah Berduka, Raja Menang. Ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 44 dan 45 New International Version. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Poin penting pelajaran kita merefleksikan cinta kasih Allah ketika kita menderita bersama-sama dengan orang lain. Ingatkah engkau saat terakhir di mana engkau kehilangan sesuatu? Apakah engkau berhenti dan menanyakan petunjuk? Banyak orang yang melakukan hal itu. Tetapi beberapa orang tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan. Mereka berpikir bahwa mereka mengetahui sebuah cara yang lebih baik. Beberapa waktu yang lalu, Yoab, seorang panglima perang Daud, berpikir bahwa ia dapat melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Apakah ia benar? Apakah yang engkau pikirkan tentang itu? Abisai, bawalah sepertiga dari bangsa ini. Itai, engkau bawa sepertiga. Dan Yoab, Daud melihat kepada sahabat karibnya itu. Engkau bawa sisanya. Raja Israel itu sedang dalam pengasingan. Anaknya Absalom mendurhaka terhadapnya dan mencoba untuk membunuhnya, serta menduduki tahtanya. Daud sangat lelah, tetapi lebih daripada itu, ia merasa bingung dan sedih. Walaupun Absalom telah menipu Daud dan sekarang mencari cara untuk membunuhnya, namun raja itu tidak pernah berhenti untuk terus mencintai anaknya. Abisai, Itai, dan Yoab sudah siap membawa orang-orangnya untuk berperang. Daud berdiri di pintu gerbang mengamati orang-orang itu keluar, ratusan orang yang tetap mencintai Daud untuk berperang baginya. Daud berkata, Abisai, Itai, Yoab, tolong kasihani Absalom. Ketika dia mengatakan itu, semua tentara mendengarnya. Dalam kebencian terhadap apa yang sedang terjadi, Daud menginginkan anaknya tetap hidup. Dia berharap bahwa suatu kali kelak dia dan anaknya Absalom akan rukun kembali. Peperangan berkecamuk. Tentara-tentara Daud bertempur dengan penuh kekuatan dan keberanian. Beberapa orang bertempur di dalam hutan. Di sanalah tentara itu menemukan Absalom sedang menunggangi kudanya. Dengan tergesa-gesa untuk menjauh dari mereka, Absalom menunggangi kudanya melewati sebuah pohon oak dan rambut kepalanya tersangkut pada cabang pohon tersebut, sementara kudanya terus berlari. Absalom tergantung di sana tanpa ada yang menolong, sementara beberapa orang yang melihat hal itu segera memberitahukan kepada Yoab. Mereka berteriak, "Yoab, Absalom musuh kita itu tergantung pada sebuah pohon." "Mengapa engkau tidak membunuhnya?" jawab Yoab. "Saya akan memberimu 10 keping perak dan sebuah ikat pinggang pejuang." "Oh, saya tidak dapat melakukan hal itu," sahut orang itu. "Sekalipun engkau memberikan padaku 1000 keping perak, tidakkah engkau mendengar apa yang raja katakan? Dia mengatakan kepada kita akan melindungi Absalom."
Dengan tidak sabar lagi Yoab berkata, "Itu hanya membuang-buang waktu saja." Dengan tombak bercabang 3 yang ada di tangannya, dia berjalan menuju pohon di mana Absalom tergantung dan menusukkan lembing itu ke tubuh Absalom. Kemudian ke-10 orang yang membawa baju sirah Yoab berkeliling untuk memastikan bahwa Absalom sudah mati. Kemudian mereka memasukkan mayat Absalom ke dalam sebuah lubang dan menutupinya dengan batu. Yoab meniupkan trompet kemenangan. Dia memberitahukan kepada semua orang Israel untuk berhenti bertempur. Peperangan sudah berakhir. Kemudian Ahimaaz, seorang pengikut Daud yang setia berkata, "Biarlah aku pergi. Izinkan aku memberitahukan kepada raja bahwa musuh sudah dikalahkan." Tetapi Yoab berbalik dan berkata kepada seorang Etiopia serta menyuruhnya pergi membawa berita. Ahimaaz sangat ingin juga untuk pergi. Dia memohon kepada Yoab, "Izinkanlah juga aku pergi." Akhirnya Yoab berkata kepadanya, "Pergilah. Tetapi engkau tidak boleh memberitahukan kepada raja bahwa Absalom sudah mati." Orang yang berkemauan keras itu pun berlari dengan sangat cepat. Dia berlari dengan begitu cepat sehingga dapat mendahului orang Etiopia itu. "Semuanya baik-baik saja," kata Ahimaaz sambil sujud ke tanah untuk menyembah Daud. "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja." Daud bertanya, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Ahimaaz bingung dan hanya bicara komat kamit. Daud berkata, "Pergilah ke samping, berdirilah di sini." Daud memandang ke depan dan melihat orang Etiopia itu sedang berlari. Orang Etiopia itu berkata kepada raja, "Tuanku mendapat kabar yang baik. Tuhan telah menyelamatkan tuanku dari musuh tuanku." Tetapi Daud tidak begitu peduli dengan kemenangan itu, melainkan lebih memedulikan anaknya. Kemudian Daud berkata, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Orang Etiopia itu menjawab, "Aku berharap semoga semua musuh tuanku akan sama keadaannya dengan orang muda itu." Daud menyadari bahwa Absalom sudah mati. Dengan sangat sedih, dia berbalik dan masuk ke dalam kamar pribadinya. Kemudian Raja Daud menangisi Absalom anaknya. "Oh anakku Absalom, kalau saja aku dapat mati menggantikanmu." Kemudian setelah semuanya itu, Daud kembali duduk di atas tahtanya. Segala sesuatu kelihatannya menjadi lebih baik, kecuali hati Raja Daud yang masih berduka atas kematian Absalom. Ini adalah merupakan gambaran kasih Allah yang diberikan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain.